Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Marviana, NIM akhir 101 dari kelas Akuntansi C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu potensi yang ada di Madura, yaitu makanan khas sate Madura. Sate Madura adalah sate yang memiliki bumbu khas Madura. Sate Madura biasanya terbuat dari daging ayam, daging kambing, daging sapi atau daging domba. Sate Madura sudah dikenal di seluruh Nusantara. Sate Madura dapat ditemukan hampir di seluruh daerah, khususnya di ibu kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bumbunya adalah campuran kaca yang ditumbuk halus, petis, dan sedikit bawang merah. Bumbu kecap juga menjadi salah satu ciri khas dari Pamekasan yang cukup nikmat untuk disantap. Memangganya dengan api dari batok kelapa yang dihanguskan terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan arang batok kelapa. Rasanya sangat gurih. Namun, di Madura sendiri kadangkala yang dipakai bukanlah saus kacang, namun saus atau sambal kemiri. Selain itu, seringkali arang pembakaran sate ini sering ditaburi dengan jeruk limau. Cara pembuatan sate cukup sederhana. Yang pertama, sediakan daging, baik itu daging ayam, daging sapi, daging kambing, atau bahkan daging domba, atau daging lainnya. Lalu dipotong kecil-kecil dan dironce dalam sebilah lidi atau bumbu, lalu dibakar di atas bara api. Setelah matang, sate biasanya disuguhkan dengan saus kacang yang dicampur dengan kecap manis. Dan berikut adalah penampilan dari sate Madura. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu potensi yang ada di Pulau Madura. Bila terdapat tutur kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman, NIM 2102211001111. Kali ini saya akan memperkenalkan potensi positif yang berada di wilayah saya, yaitu Pantai Cimiang. Di Pantai Cimiang atas ini sudah disediakan fasilitas yang cukup baik, seperti jalan tangga turun ke bawah untuk melihat pemandangan laut yang lebih jelas. Dan di atas sini juga sudah disediakan tempat fasilitas yang cukup baik juga, seperti tempat duduk dan juga tempat penjual makanan. Dan di pantai ini juga memiliki potensi positif, yaitu pohon-pohon yang cukup indah. Dan di sini kita juga bisa melihat pemandangan sunrise lebih jelas karena tempat ini juga menghadap ke timur. Sekian dari perkenalan potensi positif tempat wisata Pantai Cimiang di daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufariha dengan NIM akhir 104 dari kelas Akuntansi C.
Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan makanan khas dari Kota Bangkalan sendiri. Nah, di sini di depan saya sudah ada nasi serpang, dan nasi serpang ini merupakan makanan khas dari Kota Bangkalan, di mana makanan nasi serpang ini asal muasalnya itu dari desa Dusun Serpang, Aresbaya, Bangkalan. Nah, di mana resep masakan ini merupakan resep masakan turun-temurun dari dahulu kala hingga sekarang. Banyak masyarakat Madura, khususnya masyarakat Bangkalan, banyak sekali yang mencicipi dan juga merasakan kenikmatan dari nasi serpang ini. Dan untuk isinya sendiri adalah ada nasi, juga ada kuah dari lodeh, dan juga ada udang, telur mata sapi, dan juga ada kerang, mihun, dan juga peyek, serta tongkol. Nah, tongkolnya sendiri itu bumbunya sangat berbeda dari tongkol bumbu lain, dan itu khas dari Kota Bangkalan sendiri. Nah, untuk dari harganya juga sangatlah murah loh, yaitu berkisar 5.000 sampai 10.000. Nah, untuk bagi kalian dari luar Bangkalan atau dari yang kalian ingin mampir ke Bangkalan, nah wajib bagi kalian untuk merasakan kenikmatan dari nasi serpang ini. Karena ini merupakan nasi dengan cita rasa yang unik dan ciri khasnya berbeda dari nasi lain. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin mampir, segera order dari sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sabila Alagustina, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021-2022 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Saya berasal dari Jombang. Siapa sih yang nggak tahu Jombang? Itu loh, kota yang dapat julukan sebagai kota santri. Di Jombang bukan cuma banyak dengan pondok pesantrennya doang, tetapi di Jombang juga banyak destinasi wisata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit destinasi wisata yang ada di Jombang, yaitu Kansa Wonosalam. Apa sih Kansa? Kansa adalah singkatan dari kandang sapi. Mungkin teman-teman aneh mendengarnya. Iya kan? Masa sih kandang sapi dibuat wisata? Tapi jangan salah persepsi dulu, karena Kansa di sini adalah sebuah peternakan yang dikemas dengan konsep modern. Tentunya ada beberapa fasilitas yang mendukung seperti wahana bermain dan tempat edukasi yang cocok untuk liburan keluarga. Kansa terletak di Pegunungan Anjasmoro, tepatnya di Jalan Anjasmoro, Dusun Tukum Natirejo, Wonosalam, Jombang. Hamparan hutan dan pegunungan menjadi nilai lebih dari sebuah peternakan sapi yang ada di Wonosalam ini. Teman-teman juga akan mendapatkan spot foto dengan berlatar belakang alam dengan nuansa yang asri dan sejuknya pegunungan. Selain dengan pemandangan alam, di sini juga terdapat spot foto yang instagramable seperti cafe and restoran, kolam renang, gazebo, sapi patung, dan masih banyak yang lainnya. Kandang sapi Wonosalam atau biasa disebut Kansa buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket di sana adalah 15.000 untuk hari Senin dan Jumat, 20.000 untuk hari weekendnya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan susu sapi, kalian juga dapat membeli produknya di Kansa sana. Tentunya dengan berbagai varian rasa, seperti rasa coklat, mochaccino, melon, anggur, stroberi, durian, dan masih banyak yang lainnya. Oke teman-teman, kalian yang mau ke Jombang jangan lupa mampir untuk ke Kansa Wonosalam ya. Sekian dari penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nurul Aini dengan NIM akhir 105. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang potensi positif yang dimiliki oleh Pantai Telangoh, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Bangkalan. Apa sih Kabupaten Bangkalan itu, terletak di mana sih, gitu kan? Mungkin sebagian orang luar sana masih belum tahu tentang Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang berdiri di Pulau Madura. Pulau Madura sendiri sebenarnya ada 4 kabupaten, dan yang paling barat adalah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki keunikan dan keberagamannya sendiri, baik dari budaya, bahasa, makanan, dan terutama menurut saya adalah wisatanya. Wisata di Pulau Madura bukan hanya wisata alam saja, melainkan ada juga wisata religi. Namun, kali ini saya akan membahas tentang wisata alamnya. Wisata alam Pantai Telangoh yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi yang terletak sekitar 32 km dari pusat kota. Pantai Telangoh ini dibangun sejak tahun kemarin, lebih tepatnya pada tahun 2020. Walaupun pantai ini masih dibilang baru, namun pantai ini telah memikat pengunjung lebih dari 100 orang per hari. Dan pelancongnya pun bukan hanya dari Kabupaten Bangkalan saja, melainkan dari Pulau Madura, dan bahkan tak jarang pelancongnya berasal dari Pulau Jawa. Jadi Pantai Telangoh ini sebenarnya dibangun untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan di pinggiran pantai. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Pantai Telangoh sendiri antara lain, yang pertama kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional. Jadi dengan adanya Pantai Telangoh membuat Indonesia bertambah kaya akan pantainya dan pariwisata alamnya. Yang kedua, pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan antar wilayah. Yang dimaksud dengan konektivitas jaringan antar wilayah ini merupakan pelancong yang berasal dari luar Kabupaten Bangkalan, dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur, jalan-jalan yang rusak di Tanjung Bumi akhirnya diperbaiki untuk mempermudah para pelancong pergi ke Pantai Telangoh. Yang ketiga, meningkatkan mutu SDM di sekitar pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya Pantai Telangoh ini membuat masyarakat sadar untuk membersihkan pantai, untuk menjaga bagaimana pariwisata itu tetap ramai oleh pengunjung, dan membuat inovasi-inovasi lainnya yang membuat pantai itu semakin bersinar di mata pelancong. Yang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar di sini, maksudnya dengan adanya pariwisata ini membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, dan ini sangat menguntungkan sekali bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu, NIM terakhir 113 dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu monumen tugu yang ada di Kota Bojonegoro, yaitu Tugu Adipura, yang tepatnya di persimpangan Jalan Untung Suropati, Jalan Diponegoro, dan Jalan Gajah Mada. Kota Bojonegoro merupakan salah satu kota yang ada di wilayah Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Tuban, Lamongan, Nganjuk, Madiun, serta Kabupaten Blora. Tidak kalah dengan kabupaten lainnya, Kota Bojonegoro juga banyak memiliki monumen bersejarah, diantaranya yaitu Tugu Adipura. Tugu ini merupakan salah satu tugu penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk kota kecil terbersih. Bojonegoro mendapat gelar kota kecil terbersih pada tahun 1993. Penghargaan ini diberikan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1993, yang kemudian monumen ini dibuat dan diresmikan pada tanggal 14 April 1994 oleh Dr. Andes Haji Imam Supardi yang merupakan Bupati Kota Bojonegoro saat itu. Dan inilah keadaan Tugu Adipura saat malam hari yang berada di persimpangan Jalan Diponegoro, Untung Suropati, dan Gajah Mada. Tugu ini berada di tengah-tengah bundaran berbentuk besar dan menjulang tinggi.
Pondasinya terbentuk dari akar pohon jati yang berbentuk raksasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susan dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan sedikit menceritakan informasi tentang Kerajaan Matan atau Keraton yang berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, Keraton Kerajaan Matan berada di Jalan Pangeran Kesumajaya, Desa Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong. Lokasi Keraton Matan apabila ditempuh dengan jalan darurat kurang lebih berjarak 12 km atau sekitar 15 menit dari pusat kota. Keraton Matan diperkirakan dibangun pada tahun 1924 Masehi. Bangunan ini ditempati oleh Gusti Muhammad Saunan pada saat berkuasa di Kerajaan Simpang Matan. Istana Mulyakarta pertama kali dibangun oleh Pangeran Perdana Menteri yang bergelar Haji Muhammad Sabran, Sultan ke-14 Kesultanan Tanjung Pura, yang bertahta dari tahun 1845 sampai dengan tahun 1924 Masehi. Namun, istana ini terus mengalami renovasi dan rekonstruksi beberapa kali, sehingga menjadi seperti yang terlihat sekarang ini. Penembahan Gusti Muhammad Saunan tahun 1908 hingga tahun 1944. Sultan ke-16 adalah sultan yang merombak istana tersebut secara besar-besaran. Penembahan Saunan mengganti arsitektur Istana Mulyakarta dengan gaya arsitektur Eropa karena beliau pernah studi di Belanda dan tinggal cukup lama di negeri kincir angin tersebut. Kerajaan Tanjung Pura juga menjadi bukti majunya peradaban negeri Tanah Kayong atau di Ketapang pada masa itu. Kerajaan Tanjung Pura sendiri pada mulanya adalah kerajaan yang didirikan oleh Brawijaya yang berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Kerajaan Tanjung Pura mengalami masa keemasan sekitar abad ke-14. Kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Tanah Kayong. Tanah Kayong digunakan untuk menyebut Ketapang yang konon terkenal sebagai tanah para penyihir. Dari sejarah kerajaan Tanjung Pura inilah asal-usul adanya kerajaan-kerajaan Matan. Dan potensi positif dari Keraton Matan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ini adalah kondisi saat ini Keraton Matan dipergunakan sebagai museum yang menampilkan berbagai memorabilia koleksi istana seperti singgasana sultan dan permaisurinya, foto sultan dan keluarganya, kain tenun khas kerajaan, tempat tidur penembahan Gusti Muhammad Saunan, aneka batik kuno, serta benda-benda dan peralatan-peralatan peninggalan Kesultanan Tanjung Pura lainnya tersimpan dengan baik di dalam istana. Dan selain itu, kerajaan Matan ini juga sering digunakan dalam rangka pergelaran seni tari dan perlombaan-perlombaan adat. Dan juga baru-baru ini kerajaan keraton ini dipergunakan sebagai tempat vaksinasi untuk masyarakat di Mulyakarta. Sekian informasi dari saya mengenai kerajaan Keraton Matan dan potensi positif di wilayah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.